Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko Bank Syariah yang diampu oleh Bapak Wasilul Khair SHI MSI. Saya Lilis Safitri selaku kelompok pertama dan rekan saya Khairunisa Ratnasari dan Mohrega Pratama Putra Ramadan. Demi mempersingkat waktu, kami akan memaparkan materi tersebut yang dimana tema kali ini adalah ruang lingkup manajemen risiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Safitri dengan nomor NIM 21383022089. Saya di sini sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan tentang definisi resiko. Resiko adalah peristiwa yang tidak pasti. Apabila terjadi akan memiliki efek positif atau negatif pada satu atau lebih tujuan organisasi. Risiko sebenarnya merupakan suatu hal yang menciptakan kesempatan untuk peristiwa dan semua konsekuensinya yang tidak menyenangkan. Risiko pada dasarnya didefinisikan sebagai konsep multidimensi tentang kemungkinan peristiwa berbahaya dan ketidakpastian yang mempengaruhi tujuan organisasi. Risiko digunakan secara luas untuk menjelaskan suatu peristiwa yang berkaitan dengan kemungkinan suatu hasil terjadi, di mana adanya ketidakpastian sehubungan dengan masa depan, sementara kemungkinan lebih dari satu hasil dan hasil akhir tidak diketahui atau tidak pasti. Selanjutnya, saya serahkan kepada materi kedua untuk melanjutkan materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Ratnasari, NIM 213830228083. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan dari pemateri pertama. Di sini saya akan membahas tentang derajat dan klasifikasi risiko. Derajat risiko. Derajat risiko adalah ukuran risiko lebih besar atau risiko lebih kecil. Jika suatu risiko diartikan sebagai ketidakpastian, maka risiko terbesar akan terjadi bila terdapat dua kemungkinan, hasil yang masing-masing mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi. Yang kedua, klasifikasi risiko. Klasifikasi risiko yang pertama, risiko yang dapat diukur dan risiko yang tidak dapat diukur. Yang kedua, risiko finansial dan risiko non-finansial. Yang ketiga, risiko statistik dan risiko dinamis. Yang keempat, risiko fundamental dan risiko khusus. Dan yang terakhir yaitu risiko murni dan risiko spekulatif. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Konsep manajemen risiko dalam perbankan. Risiko dalam konteks perbankan adalah suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak diperkirakan, yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Manajemen risiko merupakan suatu metodologis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitoring pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Penerapan dan implementasi manajemen risiko sangat diperlukan atas produk pembiayaan karena dalam pembiayaan syarat risiko termasuk di dalamnya adalah risiko kredit macet yang dapat menyebabkan kerugian. Manajemen risiko merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam produk pembiayaan. Unsur terkait yang dapat menjadi aktor utama penyebab pembiayaan bermasalah sekaligus penanganan permasalahannya, sehingga keduanya dijalin kontrak yang saling bergantung satu sama lain. Terima kasih. Proses manajemen risiko terdapat prosedur-prosedur atau proses yang dijalankan oleh pihak bank. Setidaknya terdapat 4 langkah umum yang terdapat dalam proses manajemen risiko, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia maupun modul sertifikasi manajemen risiko yang disusun oleh Ikatan Bankir Indonesia. Tahap 1, identifikasi risiko. Tahap ini, analisis berusaha mengidentifikasi apa saja risiko yang dihadapi perusahaan.
Tahap 2, pengukuran risiko. Pada dasarnya, pengukuran risiko mengacu pada dua faktor, kuantitas risiko dan kualitas risiko. Kuantitas risiko terkait dengan beberapa yang banyak nilai atau exposure yang rentan terhadap risiko. Kualitas risiko terkait dengan kemungkinan suatu risiko yang muncul. Semakin tinggi kemungkinan risiko terjadi, semakin tinggi pula risikonya. Tahap 3, pemantauan risiko. Dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko, bank wajib sekurang-kurangnya melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko, penyempurnaan proses pelaporan apabila terhadap perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material. Tahap yang keempat yaitu monitoring dan pengendalian. Tahap monitoring dan pengendalian menjadi penting karena yang pertama adalah manajemen perlu memastikan bahwa pelaksanaan pengolahan risiko berjalan sesuai dengan rencana.